Kebakaran hutan dan lahan di area ruas tol Palindra, Sumatera Selatan kembali terjadi. Petugas berusaha memadamkan api dalam kebakaran lahan yang terjadi di desa. Dari tol Palembang Indralaya. Ratusan hektar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kali ini. Dan sebelumnya kenalin, aku Fadri Wisukria, biasanya dipanggil Yuni, yang akan jadi peserta pada podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh kita ada dua narasumber nih dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Halo, perkenalkan nama aku Adinda Putri Siva, biasanya aku dipanggil Adinda. Aku Preti Nulizarawati, biasa dipanggil Preti. Jadi di podcast kali ini itu kita mau bahas tentang Pancasila dan kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita dan juga lingkungan sekitar kampus kita. Yang mana yang mau kita bahas tuh sesuatu yang kejadian yang menghebohkan baru-baru ini ya, yang memiliki dampak yang cukup parah ya di lingkungan kita dan juga di lingkungan kampus kita, yaitu kebakaran lahan di daerah Indralaya yang terjadi terus-menerus hampir tiap hari, yang dimana yaitu dampak dari terjadinya kebakaran lahan itu gak hanya di sekitar Indralaya saja, tapi berdampak di hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Yang dimana aku sendiri itu domisili di Palembang, yang dimana di Palembang itu biasanya kan kalau pagi-pagi itu kan udaranya segar ya, tapi karena akibat dari kebakaran lahan itu tiap pagi itu udaranya itu udah penuh dengan asap yang membuat asap itu gak nyaman ya untuk aktivitas sehari-hari. Nah, kalau buat kalian nih, apa sih yang kalian tahu tentang kejadian kebakaran lahan yang terjadi saat ini? Kalau menurut aku sendiri ya, nah berdasarkan pengamatan aku, jadi kebakaran ini tuh cukup besar ya. Yang pertama kali itu kebakaran ini tuh terjadi bulan-bulan Agustus ya kan. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan sekarang ini lagi musim kemarau-kemaraunya. Jadi hujan itu jarang turun. Jadi pas sekali kebakaran itu pasti nimbulin kebakaran yang besar dan terus butuh upaya yang besar untuk madaminya. Terus kebakaran ini juga itu terjadinya di tanah apa? Tanah apa sih? Itu apa sih namanya? Lahan kosong. Bukan lahan kosong, bukan apa namanya yang kayak berongga-rongga itu kan? Apa ya? Tanah gambut. Nah, kejadian di tanah gambut itu, nah jadi itu kan walaupun udah dipadam berkali-kali apinya, tapi tetap karena berongga-rongga jadi tersebuah angin, jadi kebakaran itu muncul lagi. Jadi ini lumayan parah sih. Nah, kalau menurut aku sih dari kejadian ini tuh nimbulin asap, kemudian kabut cukup tebal. Jadi beberapa kegiatan mahasiswa itu cukup terkendala karena kejadian ini. Kalau aku sih itu sih. Kalau tadi ya seperti yang kita ketahui kan, kebakaran hutan di Indralaya dengan Palembang ini kan dapat berhenti kan. Nah, akibatnya itu cuaca di Palembang ini kan dan Indralaya ini kan memburuk akibat asapnya tuh. Nah, kabut asapnya tuh tebal karena seperti yang kita ketahui kan, kebakaran hutan itu kan tidak boleh berhenti, semakin hari semakin bertambah lahan yang terbakar. Akibatnya tuh cuaca di Palembang dan Indralaya ini memburuk. Kabut asap itu yang tebal dapat membahayakan kesehatan kita yang sering berkeliaran di luar rumah. Ya, terus dari kebakaran lahan itu apa sih buat kalian dampak dari kejadian ini? Kalau dampaknya aku rasain sendiri ya sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama terkendalanya saat menjalankan aktivitas kuliah ya. Nah, itu tuh kita sebagai mahasiswa itu sulit untuk keluar. Kan seperti yang kita ketahui, kegiatan mahasiswa itu bukan cuma aktivitas kuliah formal aja, kegiatan seperti organisasi yang lainnya. Nah, itu cukup terkendala. Nah, kemudian
kemudian kalau untuk dampak lingkungan ya seperti kita ketahui banyaknya polusi, kemudian asap, kemudian untuk kesehatan sendiri yaitu ini tuh paling berpengaruh ya, apalagi untuk kaum orang tua dan juga anak-anak, yaitu banyak yang mengidap ISPA, yaitu penyakit pernapasan. Nah ini tuh kan berpengaruh bagi kesehatan kita juga kan, dan akhirnya kita harus menggunakan masker lagi seperti beberapa tahun yang lalu gitu. Nah kalau saya sih itu. Aku dampak kejadian dari kebakaran hutan ini berpengaruh besar kan ke kehidupan kita. Sehari-hari kita dihambat, beberapa kegiatan sehari-hari kita dihambat serta dibatasi karena tebalnya kabut asap. Contohnya itu kegiatan belajar mengajar di sekolah dan di perkuliahan. Yang sudah daring kan seperti yang kita ketahui. Karena buruknya keadaan cuaca saat ini, apabila kalau pagi-pagi kabut asapnya itu sangat tebal sehingga membahayakan kesehatan para pelajar dan mahasiswa. Oleh karena itu kegiatan kita di sekolah dan di perkuliahan itu dilaksanakan secara daring untuk kepentingan para pelajar dan mahasiswa. Jadi dampak dari kebakaran lahan ini nggak hanya di lingkungan ya, tapi ini juga mempengaruhi aktivitas kita sebagai mahasiswa. Jadi kayak kita tuh mau aktivitas tuh kayak nggak enak dan akhirnya kayak hirup nafas tuh sesak ya. Jadi harus pakai masker untuk kegiatan sehari-hari, dan juga pembelajaran tuh jadi kurang efektif ya. Jadi kayak masih karena banyaknya asap ya, karena kebakaran lahan ini tuh jadi mengganggu membuat beberapa sekolah tuh udah menerapkan pembelajaran daring untuk menghindari dampak kesehatan tubuh dari kebakaran lahan asap ini ya seperti itu. Jadi kemudian apa sih yang terlintas di pikiran kalian atau apa sih gagasan kalian menurut kalian dari kejadian kebakaran lahan ini? Kalau menurut aku sendiri sih ya, seperti yang kita lihat, yang paling banyak kita dapetin itu dari kejadian itu adalah dampak negatifnya gitu. Dari yang pertama kegiatan mahasiswa yang terkendala, kemudian masalah kesehatan, masalah lingkungan yang sampai sekarang itu masih belum bisa teratasi. Nah, seperti yang kita ketahui kan, ini tuh masih awal bulan Oktober kan. Nah, BMKG itu mengatakan bahwa hujan baru akan turun itu baru akhir Oktober. Jadi selama beberapa hari ini kita harus bertahan dengan kabut asap, dengan cuaca yang panas. Apalagi saat ini kan cuaca sangat-sangat tidak menentu ya. Dan karena keadaannya terlalu panas ini, akhirnya lahan kosong seperti ini tadi itu mudah banget untuk terbakar. Nah, jadi sebenarnya kalau gagasan saya sendiri itu harusnya ada aksi dari masyarakat dan juga dari pemerintah ya, seperti adanya penanaman pohon atau mencoba untuk mengelola lahan kosong ini sendiri. Menurut aku, gagasan menurut aku tuh kan yang kita ketahui kebakaran hutan di Indralaya ini kan mulainya pada awal Agustus. Mulai kebakaran ini kan mulai dari satu lahan yang terbakar hingga terus-menerus ditambah lahannya yang terbakar sampai hampir kita mati lima warga yang tinggal di sekitar. Yang aku rasain kan sebagai anak istri yang PP dari Palembang udah biasa melihat yang bekas-bekas yang menjadi kebakaran itu. Jadi ngaruh banget di sistem pernapasan kita yang dihirup ya, kayak gitu ya. Terus aku mau bahas hal lain ya. Terus di media sosial tuh ada salah satu video yang diunggah di TikTok oleh salah satu warga Palembang atau warga Sumatera Selatan. Terus sebelum lanjut dengan diskusinya, kita tonton dulu nih video apa yang sedang mereka bahas. Halo, nah, ya memang lagi asap cak mano guys. Logika misalnya kamu punya lahan 100 hektar. Nah, kamu aku
Tidak galak lah aku nyuruh uang nebangnya. Mending aku bakar bae. Sekali lewat sudah, agak bayar be mobil damkar supaya api itu reda. Yang penting kan habis. Sebenarnya ini balik-balik ke keegoisan kita sih sebenarnya. Dan mungkin kalau misalnya aku juga yang punya lahan, ya aku juga pasti mikir cak itu kayak itu nah. Cuman way berapa hari palingan hilang cak itu nah. Nah, maksud aku tuh ya sudah kan sudah biasa ya setiap tahun yang cak ini nih. Ya sudahlah. Mungkin lagi pasenya cak ini ya terima bae, nikmati bae, jalani bae cak itu nah. Dan masalah budak nah apa sakit sesek segala macam yo tinggal pakai masker bae. Terus juga untuk menjaga daya tahan tubuh itu jujur kalau aku yang namanya sakit terus mati rezeki itu balik-balik dari Allah galo jadi balik-balik cak mana cara kita ngiyakin ke dengan pocok dengan Tuhan cak itu nah jadi kalau aku dengan dulu nih kasih be makanan yang bergizi. Itu buat argumen itu menimbulin kontroversi ya di masyarakat. Gimana tuh dia tuh bilang kalau dia tuh setuju dengan pembakaran lahan ini dan tidak mempedulikan apa dampak yang merugikan masyarakat lain. Kalau menurut kalian gimana sih tanggapan kalian dari video itu? Kalau menurut aku sendiri ya, nah kalau setelah melihat cuplikan dari video ini ya, itu tuh cukup membuat kesal ya. Dimana kita bisa melihat bahwa dia ini mengesampingkan orang lain demi memenuhi kepentingan pribadinya. Dimana dia mengatakan di situ bahwa kebakaran lahan itu kalau seandainya dia diberi pilihan, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama kan. Nah, tapi yang nggak dia pikirin itu adalah dampak-dampaknya bagi orang lain, seperti anak kecil, seperti orang tua. Gimana ya, kalau dan juga itu mempengaruhi kegiatan sekolah, kegiatan mahasiswa, dimana di kegiatan sekolah yang kita ketahui setelah dampak kebakaran ini banyak sekolah yang daring. Nah seperti kita ketahui sebenarnya dampak daring sudah bisa kita rasakan, dimana banyak siswa yang kurang paham atas materi atau pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru sehingga lebih efektif sebenarnya secara offline. Nah, menurut saya sendiri sih begitu. Oke, selanjutnya tuh kalian nih apa yang bisa kita lakuin untuk menghindari atau untuk bisa mengatasi kejadian ini, kejadian kebakaran lahan ini? Sebenarnya untuk kejadian ini sendiri itu nggak bisa dihindari ya. Nah, seperti yang kita ketahui ini tuh lagi musim kemarau, hujan jarang turun. Nah, jadi ada beberapa lahan-lahan yang udah kering banget gitu, benar. Jadi saat ketiup angin atau kena gesekan ranting gitu akhirnya menimbulkan kebakaran gitu kan. Dari mahasiswa kita kan punya hak untuk memprotes kan beberapa oknum yang melakukan pembakaran hutan ini sendiri. Nah jadi kenapa nggak mahasiswa turun tangan untuk mengajukan protes-protes ini agar kejadian pembakaran ini tidak terulang lagi. Nah kemudian sebenarnya bisa juga sih kita mengajukan ke pemerintah di mana lahan ini dikelola atau dibuat irigasi agar nanti pas kebakaran hutan terjadi lagi itu sudah ada batasannya atau kebakaran ini tidak terjadi secara luas gitu. Nah sebenarnya harusnya kita sebagai mahasiswa ini tuh mengaspirasikan pendapat kita ke pemerintah atau ke masyarakat untuk mengelola lahan ini tuh menjadi lahan pertanian. Nah seperti yang kita ketahui itu lahan pertanian itu kan ada irigasinya kan, bendeng-bendengan. Jadi di sini tuh nanti lahan yang udah dikelola nanti apabila terjadi kebakaran itu nggak meluas ke permukiman warga kan. Jadi kayak cuma sampai batasan itu aja. Nah terus kita juga harus mengaspirasikan nggak sih pendapat kita ke pemerintah untuk mencari solusi agar dampaknya ini tuh bisa teratasi gitu. Nah kalau menurut saya sih gitu ya. Kalau menurut aku kita sebagai masyarakat umum ini untuk menghindari dan untuk mengatasi. Kalau menurut aku kita sebagai masyarakat umum ini untuk mengatasi kejadian berlanjutnya kebakaran hutan ini yaitu dengan cara tidak membakar sembarangan apabila
merokok dianjurkan untuk tidak membuang puntung rokoknya itu yang masih hidup sembarangan, dan juga kita harus memakai masker ketika berpergian, ketika keluar rumah agar tidak terkena penyakit pernapasan. Ya. Sebenarnya untuk menghindari kejadian itu nggak bisa ya, kita itu di luar tangan kita, tapi dengan salah satu kita bisa mengatasi kejadian itu, kita sebagai mahasiswa dan juga masyarakat bisa bersuara untuk menolak sebagai masyarakat yang terkena dampaknya ya, untuk bisa menolak dan menyuarakan suara kita untuk menolak kejadian tersebut ya. Halo semuanya. Jadi di sini kita mau ngelanjutin lagi nih podcast kita. Dan sekarang ini kita ngelakuinnya secara lewat aplikasi Zoom ya. Karena sekarang ini kita sekarang kita berada di domisili yang berbeda. Jadi kalau mau ketemu pun kayaknya suasananya masih buruk ya. Seperti yang kita bahas kemarin tuh, asapnya masih ada, bahkan aku ngerasa asapnya lebih tebal dari yang kemarin, karena jujur aku terkena dampaknya, karena kemarin aku udah ngerasa nggak enak badan karena kita sering aktivitas di luar ya, kita sering ke kampus gitu. Jadi untuk menghindari dampak tersebut, don't forget to use mask ya tiap saat dari rumah. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi yang terakhir itu kita bahas tentang apa ya? Kita bahas tentang kebakaran hutan di Palembang saat ini. Oh iya, kita ngebahas tentang kebakaran hutan ya. Dan kalau nggak salah terakhir kita tuh bahas tentang cara menghindari dan juga menghadapi kejadian kebakaran lahan tersebut ya. Yang kita tahu, yang kita udah bahas kemarin ya, kalau untuk menghindari kejadian tersebut tuh itu sebenarnya di luar dari di luar kendali kita ya, karena kita tahu kalau faktor utama terjadinya pembakaran hutan tuh karena musim kemarau yang saat ini musim kemarau saat ini ya, terutama di Indralaya tuh panas banget ya. Kita di Laya tuh kayak panas ya, mau jalan gitu. Sebenarnya emang kerusakan lingkungan tuh emang berdampak buruk ya. Gak hanya yang kita bahas tadi, yang gak hanya pembakaran hutan, tapi segala bentuk kerusakan lingkungan tuh sebenarnya berdampak kebanyakan buruk ya. Mau itu berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, dan juga berdampak buruk bagi kita dalam beraktivitas, dan dampaknya tuh bisa mengganggu kesehatan kita dan mengganggu aktivitas kita seperti itu. Jadi dengan kerusakan lingkungan yang ada, kita tuh seharusnya bisa lebih peduli lagi ya dengan lingkungan sekitar kita. Seharusnya kita tuh bisa menunjukkan kepedulian kita, dan juga kita harusnya bisa menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, kalau menurut kalian nih, apa sih yang bisa kita lakuin buat nunjukin kepedulian kita, dan juga dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan, terutama kita sebagai mahasiswa? Siapa duluan nih yang mau ngomong? Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, kita sebagai mahasiswa merupakan tingkat tertinggi dari para pelajar. Nah, mahasiswa sendiri merupakan wadah aspirasi di mana para pelajar bisa memberikan berbagai pendapat dan juga argumentasinya mengenai peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, kita sebagai para mahasiswa itu di sini gunanya adalah untuk mengimplementasikan atau terjun ke lapangan untuk mengedukasikan para masyarakat dan memberikan solusi atas dampak yang terjadi saat ini. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita sebagai para mahasiswa itu yaitu bisa dengan kita memberikan edukasi kepada para pelajar,
tentang bahayanya pembakaran hutan ini. Kemudian kita juga bisa memberikan tips-tips pencegahan agar kerusakan lingkungan dan pembakaran ini itu bisa sedikit terkendali lah. Misalnya setelah pembakaran nih, nah itu kan hutannya sangat gersang gitu. Agar agar bisa sedikit mengatasi cuaca panas ini, kita bisa melakukan penanaman pohon ulang, kemudian kita bisa mengurangi penggunaan energi seperti energi listrik. Nah, seperti yang kita ketahui, energi listrik ini jika digunakan secara terus-menerus bisa berdampak kepada lapisan ozon kita, yaitu lapisan ozon kita akan semakin menipis dan kondisi atau cuaca makin sulit diprediksi, yaitu di mana pemanasan global akan semakin berkembang dan cuaca akan semakin tidak bisa diprediksi gitu. Nah, terus kita juga bisa melakukan penghijauan kembali atau membentuk kelompok yang dimana nanti kelompok ini akan terjun ke lapangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan penghijauan. Kemudian sebagai mahasiswa juga kita bisa melakukan pendauran ulang dengan seperti misalnya kan kebakaran hutan ini bisa saja terjadi karena adanya inginnya pembakaran sampah begitu, dan kemudian akhirnya terjadilah kebakaran yang besar. Nah, kita bisa mengelola sampah itu, misalnya sampah makanan atau sampah daun itu bisa kita lakukan untuk pembuatan pupuk. Nah, kemudian sampah-sampah barang bekas itu bisa kita daur ulang untuk pembuatan suatu barang yang lebih kreatif gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri sih untuk penanggulangannya bisa seperti itu ya. Nah, tanpa kita sadari itu langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu tuh memberikan impact yang besar kepada kita dan juga masyarakat. Mungkin impact-nya itu nggak langsung kita rasain saat ini, tapi bakal kita rasain 2 tahun atau 5 tahun ke depannya gitu. Ya, betul. Kalau menurut Freddy gimana? Kalau menurut pendapat aku ya, buat nunjukin kepedulian kita dengan lingkungan terutama sebagai mahasiswa nih ya, salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan transportasi yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk beraktivitas di luar ruangan. Contohnya itu kan motor, mobil, dan lain-lainnya yang kita ketahui kan. Nah, untuk mengubah itu dengan cara kita melakukan jalan kaki dan menggantinya dengan naik sepeda atau mengurangi dengan naik sepeda itu untuk mengurangi polusi udara yang semakin memburuk dan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kalau jarak yang kita tujuin itu tuh dekat dengan yang akan kita tujui. Nah, dan juga sebagai mahasiswa kita juga dapat mendukung organisasi lingkungan gitu dan ikut dalam acara-acara seperti penanaman pohon kembali, gotong royong di lingkungan sekitar dan lain-lainnya. Gitu aja sih. Iya, jadi untuk menunjukkan kepedulian kita tuh sebenarnya itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi contohnya seperti memilah sampah ya untuk agar tidak terjadi kebakaran seperti itu. Terus tidak menggunakan transportasi dan menggantinya dengan aktivitas yang tidak membuat polusi seperti itu. Jadi banyak ya cara kita untuk menunjukkan kepedulian kita dan untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Berarti sepenting itukah buat kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita? Iya dong, kalau bukan dari kita sendiri yang peduli terhadap lingkungan kita, siapa lagi gitu. Nah, kita itu di sini tuh sebagai duta of change, agent of change, yaitu dimana kita yang di sini sebagai wujud aksi sebagai para pemuda itu untuk peduli terhadap lingkungan. Kita yang bakal merubah lingkungan kita itu jadi apa? Apakah lebih ke positif atau ke negatif? Nah, kalau untuk peduli lingkungan sendiri tentunya yang sebenarnya kita wariskan itu bukan hanya pengetahuan dan juga teknologi, tapi juga lingkungan yang akan kita wariskan ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu sebenarnya kita harus memperhatikan juga lingkungan kita.
Kemudian sih kalau kata aku kan, eh, kepedulian lingkungan atau kesadaran terhadap lingkungan itu memang harus ditanamin sejak dini, karena pengajaran tentang kesadaran terhadap lingkungan itu terkadang nggak bisa kita peroleh dari sekolah, namun harus kita sadari dari kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya misalnya kita membuang sampah, itu harus pada tempatnya. Kemudian pengelolaan sampah tadi harus bagaimana, itu tuh kita harus banyak-banyak tahu ya. Nah, kemudian kesadaran kita terhadap lingkungan itu harus lebih ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui sekarang ini perubahan cuaca udah sangat menonjol sekali. Kemudian kebanyakan beberapa daerah itu terjadi pembakaran. Nah, itu disinilah kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat harusnya mengedukasi dan juga memberikan aksi kita seperti penanaman pohon, melakukan reboisasi agar pohon yang semulanya terbakar bisa kita tanam ulang, bisa kita lakukan penanaman ulang atau penghijauan kembali agar hutan tersebut tidak gersang. Dan kemudian pencegahan ini juga sebenarnya memberikan impact terhadap lingkungan kita, terhadap kita juga, yaitu di mana itu membuat kesehatan ataupun pernapasan kita lebih lancar. Ya, menurut saya itu penting sih. Menurut aku sih penting banget ya, karena kalau lingkungan kita rusak dan nggak dijaga dengan baik, ruginya juga di kita sendiri sebagai manusia. Kayak yang kita tahu sendiri kan, lingkungan itu ngaruh banget ya di kehidupan kita, terutama di kesehatan kita. Kalau lingkungan sekitar kita kotor, maka kita akan terkena penyakit. Nah, karena itulah peduli dengan lingkungan itu sangat penting menurut aku. Iya, jadi kepedulian kita terhadap lingkungan itu penting ya. Jadi kalau dari 1 sampai 10, seberapa penting sih kepedulian kita terhadap lingkungan? Ya jelas 10 ya. Karena emang sikap kita peduli terhadap lingkungan tuh akan berdampak baik tentunya untuk lingkungan sekitar kita dan tentunya juga untuk diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat sudah seharusnya menimbulkan sikap peduli terhadap lingkungan kita. Kemudian kita sebagai mahasiswa jangan takut untuk menyuarakan pendapat kita. Jadi kita sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat sudah seharusnya menjaga lingkungan kita. Kemudian sebagai mahasiswa kita mempunyai hak untuk menyuarakan suara kita agar kejadian ini tidak terulang lagi, atau agar kita bisa mengatasi dampak ini. Seperti yang kita ketahui, ini merupakan bentuk dari implementasi dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, di mana kita memiliki hak untuk memberikan suara kita agar didengar oleh pemerintah, dan juga agar pemerintah bisa mencari solusi atas permasalahan ini. Nah, semuanya mari kita bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban yang memuliakan dan menghargai dan menghormati lingkungan hidup sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kita juga harus menjaga keseimbangan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita sebagai masyarakat yang merasakan sendiri ya bagaimana dampak dari kejadian kebakaran lahan tersebut. Jadi kita sebagai masyarakat yang kita tahu sendiri, kita merasakan dampak dari kebakaran itu secara langsung, yaitu
peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan juga tidak melakukan kerusakan, tidak melakukan sesuatu yang akan merusak lingkungan kita sekitar. Dan juga cara kita untuk peduli terhadap lingkungan tuh dimulai dari hal-hal sederhana ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga jadi kita sebagai masyarakat ya yang merasakan secara langsung dampak dari pembakaran lahan tersebut dengan untuk bisa menanggulangi dampak tersebut dengan peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan juga tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak lingkungan sekitar kita. Dan hal tersebut sebenarnya bisa kita lakukan secara sederhana ya, dengan cara contoh tidak membuang sampah sembarangan atau membuat kebakaran kecil ya. Kebakaran kecil itu kan bisa menjadi besar ya, dan tidak bisa tidak dikontrol sendiri ya. Jadi mari kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari nilai-nilai Pancasila yang nilai-nilai Pancasila yang positif yang bisa berdampak baik bagi kita, tidak hanya untuk kita, juga untuk masyarakat sekitar kita dan juga untuk lingkungan sekitar kita. Mari kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan mari kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita dan selalu terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari nilai-nilai Pancasila yang ada dan selalu patuh terhadap norma yang ada. Sekian dari podcast kami hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. So, let's care for our environment for a brighter day for our generation. Ayo peduli dengan lingkungan kita untuk hari cerah generasi kita. Selalu terapkan nilai Pancasila, terutama nilai kepedulian kita sebagai manusia yang beradab serta nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari untuk diri kita sendiri dan juga lingkungan.